Ucapan kejam mendadak dari Wan Pojun membuat tubuh Hartono bergetar hebat karena ketakutan. Dia tidak menyangka kalau Wan Pojun bisa sekejam itu. Hanya karena satu kalimat yang salah ucap, keluarganya langsung terancam punah. Selain itu dia sama sekali tidak meragukan ketegasan Wan Pojun. Bagaimanapun, pria ini adalah pemimpin pasukan Galesong, dan ucapannya di hadapan begitu banyak anggota serta keluarga Rewa tentu bukan sekedar gertakan. Terlebih lagi semua informasi tentang identitasnya, termasuk anggota keluarga, tercatat lengkap dalam silsilah keluarga Rewa. Melarikan diri pun tidak ada gunanya. Menyadari hal itu, dia segera berkata dengan ketakutan, "Tuan Wan, aku bersedia bekerja sama. Aku rela kekayaanku diserahkan setengah dari semua harta kekayaanku. Mohon kau mau berbelas kasih." Wan Pojun mendengus dingin dan bertanya, "Kenapa? Sekarang kau baru merasa takut? Bukankah tadi kau mengatakan kalau harta keluargamu adalah hasil jerih payahmu sendiri? Aku kira kau akan cukup berani untuk mempertahankannya sampai mati." Hartono berkata dengan suara serak, "Tadi aku hanya hilaf. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebenarnya harta benda hanyalah materi semata. Walaupun aku bodoh, tapi aku tetap mengerti hal itu." Dengan wajah datar Wan Pojun berkata, "Kalau begitu karena kau sudah sadar, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalau kau bisa bekerja sama dengan baik, pasukan Galesong tidak akan mengejarmu lebih lanjut. Mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu. Tapi kalau kau mencoba bermain-main denganku, hati-hati. Aku bisa berubah pikiran kapan saja." Hartono langsung mengangguk. Tentu Tuan Wan. Aku tidak akan berani bermain-main, meski diberi 1000 nyawa sekalipun." Tanpa menggubris Hartono, Wan Pojun lalu berbicara kepada semua orang. "Kalau kalian ingin selamat, maka serahkan setengah dari harta keluarga kalian ke rekening luar negeri pasukan Galesong. Asal kalian mau membayar untuk menyelesaikan masalah ini, pasukan Galesong akan menepati janjinya dan tidak akan mengejar kalian lebih lanjut." Semua orang pun menyatakan kesediaannya untuk mengikuti perintah pasukan Galesong. Namun kemudian nada suara Wan Pojun menjadi lebih tegas. "Tapi jangan coba-coba menipu kami. Setelah menerima uangnya, kami akan mengirim tim audit profesional untuk mengevaluasi kekayaan keluarga kalian. Kalau kami temukan ada yang membayar kurang dari separuh nilai sesungguhnya, maka kalian akan dikenakan denda 3 kali lipat dari selisihnya." Begitu mendengar ini, semua cabang keluarga Rewa menunjukkan ekspresi sedih. Awalnya mereka berpikir bisa menyembunyikan sebagian kekayaan mereka. Kalau mereka mempunyai kekayaan 100 miliar, mereka akan mengakui jumlah kekayaan mereka hanya 30 miliar, lalu membayar 15 miliar untuk menyelesaikan masalah. Namun dengan perkataan Wan Pojun tadi, maka kalau audit mengungkapkan bahwa mereka hanya membayar 15 miliar dari total kekayaan 100 miliar, berarti mereka akan dikenakan denda 3 kali lipat dari kekurangan 35 miliar, yaitu 105 miliar. Itu lebih dari jumlah kekayaan mereka sendiri. Saat ini Hartono dengan takut-takut berkata, "Tuan Wan, kekayaan bersih keluargaku sekitar 80 miliar, tapi uang tunai dan saham yang bisa segera dicairkan hanya sekitar 20 miliar. Bagaimana kami harus mengatasinya?" Wan Pojun menjawab dengan dingin, "Kalau begitu, jual semua saham kalian lebih dulu, lalu transfer seluruh 20 miliar ke rekening kami. Setelah pulang, segera jual sebagian aset tetap dan bayar sisanya." Hartono berkata lirih, "Tuan Wan, terus terang saja, banyak dari aset kami adalah investasi jangka panjang. Ada yang baru mulai menghasilkan setelah bertahun-tahun investasi besar. Kalau kami harus menjualnya sekarang, itu sama saja dengan memotong ayam untuk mengambil telurnya.
kami akan rugi besar." Ucapan ini mengundang simpati dari cabang-cabang keluarga lainnya. Mereka memang sudah siap menyerahkan setengah dari aset mereka. Tapi kalau harus menjual paksa seluruh bisnis sekarang, kerugiannya bisa lebih parah daripada sekedar kehilangan setengah aset. Wan Po Jun pun menjadi bimbang. Kalau tujuannya hanya menyelesaikan tugas dari Andi, maka dia bisa saja langsung memaksa mereka menjual semuanya. Tapi dia belum tahu sikap Andi terhadap para kerabat ini. Jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Akhirnya dia berkata, "Kalian laporkan dulu rincian aset kalian masing-masing. Yang uang tunainya tidak cukup, segera bayar yang ada dulu. Untuk sisanya kami akan berikan solusi selanjutnya." Mereka pun tidak punya pilihan selain menyetujui. Lalu para prajurit pasukan Galesong mulai mencatat data masing-masing keluarga, berapa total aset dan berapa uang tunai yang tersedia. Setelah dicatat, mereka diminta langsung mentransfer seluruh uang tunai ke rekening luar negeri pasukan Galesong. Saat dana tersebut mulai mengalir masuk, pesawat Concorde yang ditumpangi Andi Rewa pun mendarat di Bandara Jakarta. Sangkala segera menjemputnya menuju pemakaman keluarga Rewa. Di perjalanan, Sangkala melaporkan situasi terkini dan menyampaikan keraguan Wan Po Jun. "Tuan Andi, tadi aku dititipkan pesan oleh Wan Po Jun untuk orang-orang yang tidak memiliki cukup uang tunai dan sebagian besar asetnya berupa properti atau bisnis. Bagaimana sebaiknya penanganannya?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Kalau mereka benar-benar menunjukkan sikap menyesal dan bersedia menerima hukuman, kita tidak perlu terlalu menekan mereka. Biarkan mereka membayar dulu uang tunainya. Sisanya bisa dicicil." Setelah itu Andi Rewa melanjutkan, "Biasanya cicilan itu pasti kena bunga. Tapi karena mereka masih kerabat, aku beri sedikit keringanan. Tidak usah pakai bunga, cukup pakai biaya administrasi. Kalau mereka berhutang 10 miliar, bisa dicicil selama 12 bulan, atau dalam 36 bulan, atau 60 bulan. Biaya administrasinya kita patok seperti kartu kredit bank, 0,6% per bulan. Artinya, setiap bulan mereka membayar biaya tambahan 60 juta. Sangkala langsung terkejut, "Tuan Andi, kalau seperti itu maka 0,6% per bulan dikalikan 60 bulan, totalnya menjadi 36%. Kalau berhutang 10 miliar, berarti biaya administrasinya 3,6 miliar. Bukankah itu terlalu tinggi?" Andi Rewa tertawa. "Bukankah bank juga menggunakan sistem seperti itu? Aku hanya menyamakan saja dengan bank, tidak lebih." Sangkala buru-buru menjawab, "Tuan Andi, memang benar begitu, tapi biaya ini tetap saja sangat tinggi. Aku khawatir mereka tidak akan sanggup menanggungnya." Andi Rewa berkata dengan serius, "Kalau mereka tidak sanggup, tidak masalah. Aku berikan satu pilihan lagi. Hutang itu bisa dikonversi menjadi saham perusahaan mereka. Kalau perusahaannya bernilai 50 miliar, tapi mereka masih hutang 10 miliar, maka secara teori itu setara dengan 20% saham. Tapi, karena mereka berhutang pada kita, dan kita tidak menagih bunga, maka kita perlu memotong nilainya. Kita beri diskon 20%, jadi nilai perusahaan dianggap 40 miliar. Maka 10 miliar utang itu setara dengan 25% saham." Untuk para cabang keluarga Rewa yang berkhianat ini, Andi Rewa sebenarnya sudah lama menyiapkan seluruh rencana penanganannya. Alasannya dia terburu-buru pulang dari Eropa Utara adalah untuk menyelesaikan seluruh persoalan cabang-cabang ini secara tuntas. Sangkala merasa sangat terkejut saat mendengar rangkaian rencana Andi, namun sekaligus merasa sangat puas. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Rewa, tapi melihat cabang-cabang yang selama ini hidup dari bantuan keluarga Rewa justru melarikan diri di saat genting, dia pun ikut merasa marah. Maka ketika Andi Rewa ingin memberi mereka pelajaran, Sangkala sepenuhnya mendukung. Namun yang tidak dia duga adalah ternyata Andi Rewa bertindak sangat keras. Dari situasinya sepertinya Andi benar-benar berniat mengambil separuh dari harta keluarga-keluarga cabang tersebut.
Melihat ekspresi Sangkala yang campur aduk, Andi Rewa pun bertanya, "Sangkala, menurutmu apakah tindakanku terhadap mereka ini terlalu keras?" Sangkala merenung sejenak sebelum kemudian dia menjawab, "Kalau dilihat dari tingkat hukumannya memang cukup keras. Separuh kekayaan bagi siapapun itu tentu sangat sulit untuk diterima." Namun setelah jeda sejenak dia melanjutkan, "Tapi menurutku apa yang kau lakukan sangat wajar. Bagaimanapun juga, sebagian besar kekayaan mereka dibangun berkat dukungan keluarga Rewa. Tapi di saat genting, mereka justru berkhianat. Maka mengambil kembali sebagian aset mereka sangat masuk akal. Selain itu, harta tersebut akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi keluarga Rewa." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata serius, "Sebenarnya tujuanku menghukum mereka bukan sekedar demi harta yang mereka miliki. Masalah utamanya adalah loyalitas mereka terhadap keluarga Rewa terlalu rendah. Terlalu rendah sampai membuat aku geram. Karena itu, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pukulan keras." Dia melanjutkan dengan wajah serius, "Aku ingin mereka paham bahwa selama mereka menikmati keuntungan dari keluarga Rewa, mereka harus memiliki loyalitas yang tinggi. Siapapun yang bersikap seperti makan dari keluarga tapi balik mencaci maki, akan kubuat membayar harga yang mahal." Sangkala pun mengangguk setuju dan berkomentar, "Dulu Tuan Sandi terlalu memanjakan cabang-cabang ini. Karena selama ini hidup damai, mereka tampak loyal. Tapi begitu keluarga berada di ambang kehancuran, sifat asli mereka langsung terlihat. Mereka memang perlu diberi aturan yang tegas." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Mereka ini ibarat para adipati yang ditempatkan oleh raja di berbagai wilayah. Kalau ingin jadi adipati yang baik, mereka harus tahu bagaimana cara menjadi pelayan yang setia, bisa membantu, tapi tidak boleh mengancam kedudukan penguasa. Dan apalagi saat dibutuhkan, mereka tidak boleh melarikan diri. Maka dari itu, keluarga Rewa perlu membuat peraturan yang jelas untuk mereka." Kemudian Andi berkata lagi, "Kondisi tiap cabang hampir sama. Uang tunai mereka paling banyak hanya 20% dari total aset. Bahkan ada yang hanya 10%. Meski mereka menyerahkan semua uang tunai itu, masih jauh dari target 50% yang aku minta. Karena itu aku akan memerintahkan pasukan Galesong untuk memaksa mereka menandatangani perjanjian cicilan dan menjadikan ini alat untuk mengikat mereka erat-erat. Tentu saja aku tidak akan menekan mereka sampai mati. Selama mereka mau menyerahkan uang tunai dan menandatangani perjanjian pembayaran, keluarga Rewa masih bisa memberikan sebagian sumber daya agar mereka tetap bisa menghasilkan uang bersama keluarga Rewa. Dengan begitu, saat mereka bekerja untuk menghasilkan uang bersama keluarga Rewa, secara tidak langsung mereka sedang melunasi hutangnya kepadaku. Aku akan membuat mereka berdarah, tapi aku tetap memberikan transfusi darah, dan darah yang kuberi itu pada akhirnya akan aku ambil kembali. Dengan siklus ini mereka tidak akan bisa lepas dari kita, dan selama-lamanya tidak akan bisa menjadi terlalu kuat. Hanya dengan cara inilah kita bisa benar-benar mencengkram mereka dalam genggaman." Sangkala mendengarkannya dengan penuh kekaguman dan berkata, "Tuan Andi, strategimu benar-benar luar biasa. Dengan cara ini, para cabang itu tidak akan lagi menjadi benalu yang hanya bisa meminta-minta, tapi juga akan terdorong untuk berkontribusi bagi keluarga." Andi Rewa tersenyum sinis, "Benar sekali. Ini adalah kesempatan untuk melemahkan dan mengurangi kekuatan mereka. Meskipun mereka akan menderita, tapi saat itulah masa kejayaan kita benar-benar dimulai." Saat Andi Rewa hampir tiba di pemakaman keluarga Rewa, para anak buah Wan Pojun sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 200 miliar dalam bentuk tunai dari 700 lebih cabang keluarga Rewa. Namun itu baru sekitar 20% dari total aset mereka. Menurut perhitungan, total aset gabungan cabang-cabang keluarga Rewa mencapai sekitar 1 triliun. Artinya, hampir semua cabang keluarga Rewa sudah menyerahkan semua uang tunai yang mereka miliki.
namun masih berutang kepada pasukan Galesong setidaknya 30% dari total kekayaan mereka. Ketika semua orang kebingungan bagaimana membayar sisa hutangnya, Wan Po Jun menerima perintah dari Andi dan langsung berkata kepada mereka, "Aku lihat kalian semua masih kekurangan banyak uang tunai. Jadi bagaimana rencana kalian membayar sisanya?" Seketika semua terdiam. Tidak seorang pun yang berani menjawab, karena semua tahu hanya ada satu jalan tersisa, yaitu menjual aset untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan nyawa. Tapi menjual aset bukanlah hal mudah dan sangat merugikan. Setiap aset yang dijual cepat harus dijual dengan harga yang murah. Akibatnya kerugian bisa melebihi 50% dari kekayaan. Lebih parahnya lagi, menjual aset akan menghancurkan struktur pendapatan mereka. Ambil contoh Hartono, dia memiliki perusahaan bahan bangunan terkenal yang memasok langsung proyek dan pabrik keluarga Rewa. Berkat dukungan keluarga Rewa, penjualannya kini tembus 10 miliar per tahun, dengan keuntungan bersih lebih dari 1 miliar. Perusahaan itu seperti induk ayam bertelur emas. Tapi kalau perusahaan itu harus dijual, selain kehilangan pendapatan besar, harga jualnya juga pasti murah dan Hartono akan kehilangan seluruh sumber penghasilannya. Itu ibarat membunuh ayam demi mendapatkan telurnya. Cabang lain pun mengalami hal serupa. Tidak ada yang bisa menyediakan uang tunai sebanyak itu dan tidak ada yang mau menjual aset intinya. Melihat wajah-wajah penuh ketakutan ini, Wan Po Jun tahu bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dipaksa menjual aset. Maka dia pun berkata, "Aku akan memberi kalian jalan keluar. Semua hutang kalian bisa dibayar dengan sistem cicilan dalam jangka waktu 1-5 tahun." Begitu mendengar bisa dicicil, semua langsung merasa lega. Dengan sistem cicilan, mereka tetap bisa mempertahankan aset dan menggunakan penghasilan untuk melunasi hutang. Setidaknya tidak perlu membunuh diri sendiri demi membayar lunas hutang. Namun mereka tidak menyangka saat mendengar Wan Po Jun melanjutkan. Tapi perlu diingat, cicilan tidak gratis. Untuk setiap cicilan kalian harus membayar biaya administrasi sebesar 0,6% dari total pinjaman. Perkataan Wan Po Jun langsung menimbulkan kehebohan di antara lebih dari 700 anggota cabang keluarga Rewa. Meskipun para anggota keluarga cabang ini bukanlah pengusaha papan atas, tapi mereka tetap jauh lebih cerdas daripada anak-anak muda yang membabi buta menggunakan cicilan kartu kredit. Anak-anak muda yang tidak berpikir panjang itu merasa bahwa cicilan adalah hal yang menguntungkan. Namun mereka tidak sadar bahwa pihak bank sudah sangat memahami psikologi mereka. Suku bunga cicilan sebesar 0,6% per bulan tampaknya tidak seberapa, tapi dalam setahun bunga yang dibayar cukup besar. Para anggota keluarga cabang ini semuanya memiliki hubungan baik dengan bank dan institusi keuangan. Kalau mereka memang ingin meminjam uang, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman besar dengan suku bunga di bawah 5% per tahun. Maka ketika mendengar skema cicilan dari Wan Po Jun, mereka pun mencaci maki dalam hati karena skema itu terlalu kejam. Seseorang lantas berkata, "Tuan Wan, setelah aku menyerahkan semua uang tunai, aku masih kurang 2 miliar. Mohon beri aku waktu 1 hari saja. Aku bisa mengajukan pinjaman dengan jaminan, dan aku pasti akan mentransfernya ke rekeningmu." Orang lain segera ikut menyuarakan, "Benar Tuan Wan, beri kami waktu 1 hari saja. Kami pasti bisa mendapatkan pinjaman, mohon beri kami sedikit kelonggaran." Namun Wan Po Jun menjawab dengan dingin, "Tidak ada kelonggaran. Kalian semua harus melunasi kekurangan dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, kalian harus menandatangani perjanjian cicilan." Mendengar ini, wajah para anggota keluarga cabang langsung masam. Saat itu Hartono tiba-tiba berkata, "Tuan Wan, aku bersedia mencicil." Semua orang terkejut karena Hartono menjadi yang pertama menyerah. Dan saat mereka hendak mencibirnya, Hartono melanjutkan, "Aku bersedia membagi kekurangannya dalam 2 kali cicilan. Dalam 2 bulan, aku pastikan akan melunasinya." Mendengar ini, orang-orang langsung mengangguk gembira. Tadi mereka terlalu takut dengan biaya cicilan 0,6% itu.
dan lupa bahwa mereka bisa memilih jumlah cicilan yang sedikit. Kalau dibagi dalam 2 kali hanya perlu membayar 0,6% sebanyak 2 kali. Totalnya 1,2% saja. Dengan begitu, semuanya menjadi lebih ringan. Maka satu persatu mereka mulai menyatakan kesiapan mereka. Ada yang memilih 2 kali cicilan, ada yang 3 kali cicilan, dan paling banyak 6 kali cicilan. Tidak ada yang mau lebih dari itu. Wan Pojun pun mengernyit. Dia menyadari maksud mereka. Mereka ingin menghindari bunga tinggi dengan menyelesaikan cicilan secepat mungkin. Namun dia belum tahu kebijakan pasti soal jumlah minimal cicilan, karena Andi Rewa belum memberitahunya. Saat dia kebingungan, tiba-tiba terdengar suara familiar berkata dengan lantang, "Tuan Wan, aku sarankan kau menetapkan jumlah cicilan minimal 60 kali, dan tidak ada batas maksimal." Semua orang menoleh dan melihat Andi Rewa datang dengan didampingi sang kala. Para anggota keluarga cabang pun langsung marah. "Apa-apaan ini, Andi? Kau bekerja sama dengan orang luar untuk menindas saudaramu sendiri. Kurang ajar. Anak Sandi Rewa ternyata menjadi suruhan orang luar. Andi, kau masih berani mengaku sebagai orang dari keluarga Rewa? Berani-beraninya kau menipu keluargamu sendiri, dasar brengsek." Tidak heran kalau mereka semua marah. Awalnya mereka berharap bisa menyelesaikan dalam 2 atau 3 kali cicilan, bunganya pun ringan. Namun Andi Rewa langsung menyarankan minimal 60 kali cicilan. Itu sama saja dengan membunuh mereka. Dengan bunga 0,6% per bulan dalam 60 kali cicilan berarti 36%. Kalau dihitung real, bunga yang dibayar bisa lebih dari 100%. Maka mereka pun menganggap Andi Rewa sebagai pengkhianat keluarga Rewa. Ditambah lagi mereka semua sudah berlutut sejak pagi, sementara Andi Rewa sebagai keturunan langsung keluarga utama malah datang dengan santai dan bahkan ingin menyedot darah mereka. Wan Pojun langsung marah dan ingin memerintahkan anak buahnya menghukum mereka karena menghina Andi. Tapi Andi Rewa hanya menggeleng ringan dan berkata, "Tuan Wan, jangan hiraukan hinaan mereka. Biarkan saja mereka menandatangani kontraknya dulu." Wan Pojun langsung mengangguk. Dia ikut bermain sesuai rencana. Andi Rewa lalu berkata, "Tidak perlu repot-repot mencetak kontrak di kertas. Sekarang kontrak elektronik dengan tanda tangan digital sudah punya kekuatan hukum yang sama. Kebetulan aku kenal dengan seorang pengacara dari Amerika. Aku akan meminta dia membuat draft kontraknya. Tinggal isi data pihak pertama dan kedua, lalu tanda tangani secara digital. Hemat waktu, hemat biaya, dan ramah lingkungan." Para anggota keluarga cabang pun semakin marah. Hartono tidak tahan lagi dan berteriak, "Andi, kau benar-benar durhaka, membantu orang luar menindas keluarga sendiri. Kau benar-benar tidak bermoral dan lebih buruk daripada binatang." Andi Rewa mencibir, "Siapa yang bersaudara denganmu? Kau pikir kau pantas?" Hartono menggertakkan giginya. "Kita semua keturunan keluarga Rewa. Kalau bukan saudara lalu apa?" Yang lain pun ikut mencaci maki dan menyebut Andi tidak tahu malu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Andi menganggap musuh sebagai keluarga. Intinya mereka benar-benar sudah sangat membenci Andi Rewa. Namun Andi tidak peduli sedikit pun. Dia malah bertanya dengan tenang, "Kalian mengatakan aku mengkhianati saudara sendiri. Kalau kalian memang saudara, kenapa 2 malam yang lalu kalian semua kabur?" Satu pertanyaan ini membuat lebih dari 700 orang terdiam tidak bisa menjawab. Andi Rewa melanjutkan, "Kalau kalian memang saudara, kenapa saat keluarga Rewa berada dalam bahaya, kalian mengabaikan upacara ziarah leluhur, mengabaikan ikatan darah, dan bahkan mengabaikan orang-orang yang ingin merebut makam leluhur, lalu kabur semuanya dalam semalam. Bahkan ada yang langsung naik pesawat kabur ke luar negeri. Aku tanya, waktu kalian kabur malam itu, kenapa kalian tidak merasa kalau kita ini satu keluarga?" Pertanyaan balik dari Andi Rewa langsung membuat Hartono terdiam. Orang-orang yang tadinya masih marah-marah pun langsung melempem. Mereka semua sebenarnya sangat sadar. 2 malam lalu saat mereka kabur dari Jakarta, itu artinya mereka sama sekali tidak peduli pada ikatan keluarga dan tidak ingin terseret masalah keluarga Rewa.
Jadi sekarang saat Andi menjebak mereka di hadapan Wan Po-jun, mereka hanya bisa menahan amarah dan memendamnya di dalam hati. Namun dalam hati mereka semua sudah membenci Andi sampai ke tulang sumsum. Melihat ekspresi mereka yang seperti ingin memakan dirinya hidup-hidup, Andi Rewa tetap tenang, bahkan tampak puas. Ini semakin membuat mereka marah setengah mati. Banyak dari mereka yang diam-diam merencanakan bahwa setelah masalah ini reda, mereka pasti akan membalas dendam dan menghajar Andi Rewa sepuas-puasnya. Saat ini Wan Po-jun angkat bicara. Aku rasa cicilan 60 bulan adalah pilihan yang sangat bagus. Dengan begitu kalian tidak akan terlalu terbebani oleh tekanan keuangan. Sambil bicara dia langsung mengangkat tangannya dan memutuskan. Kalau begitu, kalian semua wajib menandatangani kontrak cicilan 60 bulan. Semuanya akan memakai kontrak elektronik karena cepat, efisien, dan praktis. Ini sudah diputuskan dan harus segera dilaksanakan. Para anggota cabang keluarga Rewa langsung mengeluh dan menangis. Dengan skema cicilan 60 bulan, tingkat bunganya yang efektif hampir 100%. Artinya dari total aset yang mereka bayarkan, bukan cuma 50% tapi minimal 70%. Satu-satunya keuntungan adalah sebagian besar pembayaran dilakukan secara cicilan. Jadi meskipun bunganya tinggi, tapi waktu pembayarannya cukup panjang. Ibarat mereka harus bekerja 5 tahun penuh untuk menghasilkan uang bagi pasukan Galesong. Dalam waktu dekat, mustahil bagi mereka untuk bangkit kembali. Hartono memandang Wan Po-jun dan berkata dengan nada sedih, "Tuan Wan, kenapa masih harus membuat kami menandatangani kontrak? Tanpa kontrak pun kami tidak akan berani melawan pasukan Galesong." Ucapan Hartono ini sebenarnya mewakili pertanyaan di benak Wan Po-jun. Dia juga heran kalau Andi ingin menyuruh pasukan Galesong menjalankan urusan kotor ini, kenapa tidak langsung saja? Kenapa masih harus merepotkan dengan kontrak segala? Andi Rewa menyadari kebingungan Wan Po-jun dan menjelaskan, "Tuan Wan, karena mereka akan mencicil selama 5 tahun, maka dalam waktu 5 tahun itu sangat mungkin terjadi banyak hal yang tidak terduga. Tanpa kontrak, semua tergantung pada pasukan Galesong untuk menagihnya secara langsung. Tapi kalau ada kontrak, selain bisa ditagih langsung oleh pasukan Galesong, juga bisa ditagih lewat jalur hukum. Jadi bisa dua arah." Andi Rewa lalu menatap para anggota keluarga cabang dan berkata, "Aku khawatir dalam beberapa tahun ke depan mereka bisa saja bangkrut, lalu tidak mampu membayar cicilan. Kalau sudah begitu, pasukan Galesong pun akan kesulitan. Selain itu, aku khawatir mereka akan sembunyi-sembunyi memindahkan aset atau kabur. Kalau mereka benar-benar kabur, maka pasukan Galesong juga tidak akan mudah menanganinya. Tapi kalau ada kontrak, begitu ada tanda tangan mencurigakan, Tuan Wan bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta pembekuan seluruh aset mereka, sampai mereka tidak bisa membawa kabur 1 sen pun. Bukan cuma itu, Tuan Wan juga bisa mengajukan eksekusi paksa ke pengadilan, menyita seluruh aset mereka untuk dilelang, lalu hasilnya bisa dikembalikan kepada pasukan Galesong. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Dengan begini, semuanya akan menjadi lebih aman." Wajah anggota keluarga cabang langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka Andi Rewa begitu memperhitungkan segalanya, bahkan tidak memberi mereka satupun celah untuk bernapas. Begitu mereka menandatangani kontrak ini, itu sama saja dengan menandatangani kontrak budak. Dalam 5 tahun ke depan, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Kini Wan Po-jun baru paham betapa matangnya rencana Andi. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, kita lakukan sesuai rencanamu." Andi Rewa menambahkan, "Karena ini adalah kontrak resmi, maka harus ada pihak penerima pembayaran yang sah. Pasukan Galesong tidak bisa menjadi penerima langsung. Yang terbaik adalah memakai perusahaan resmi dalam negeri. Kebetulan, aku punya satu perusahaan bernama Grup Rapocini di Makassar. Kalau Tuan Wan tidak keberatan, kita pakai saja Grup Rapocini sebagai pihak penerima dana." Wan Po-jun langsung mengerti maksud Andi, lalu mengangguk. "Kalau begitu,
kita pakai grup Rapocini sebagai pihak penerimanya. Uang akan masuk ke rekening mereka, baru nanti disalurkan ke pasukan Galesong. Andi Rewa langsung menyahut, baik, karena uang masuk ke rekening grup Rapocini, maka harus ada kontrak utang antara grup Rapocini dan cabang keluarga Rewa. Inilah alasan kenapa aku menyarankan agar memakai kontrak elektronik. Ini untuk legalitas, supaya kalau sampai masuk pengadilan nanti, kita mempunyai bukti yang kuat. Saat ini para anggota keluarga cabang benar-benar ingin mencabik-cabik Andi. Bagi mereka, Andi bukan hanya menyerahkan pisau kepada Wan Pojun untuk membantai keluarganya sendiri, tapi juga mengajarkan cara paling cepat, paling kejam dan paling efisien untuk menyembelih mereka. Sekarang semua orang menganggap Andi sebagai musuh besar yang tidak bisa dimaafkan, dan di dalam hati mereka terus berpikir bagaimana caranya membalas dendam kepada Andi. Di saat yang sama, Andi Rewa langsung menelpon Paul, anak dari Mariska Wibisono yang merupakan pengacara ternama. Lewat telepon, Andi Rewa menjelaskan kebutuhan kontraknya secara detail, tanpa menyebut soal keluarga Rewa atau pasukan Galesong, dan meminta Paul segera membuatkan draft kontraknya. Sebagai pengacara kawakan, Paul mempunyai banyak template, dan setelah menyesuaikan sedikit, dia langsung mengirimkan kontraknya kepada Andi. Andi Rewa memeriksa sebentar untuk memastikan tidak ada masalah, lalu menyerahkannya kepada Wan Pojun. Setelah itu, Wan Pojun langsung memerintahkan semua anggota keluarga cabang untuk menandatangani kontrak elektronik tersebut. Tidak ada satupun yang berani menolak. Dalam kontrak itu, pihak pemberi hutang adalah grup Rapocini milik Andi. Dengan begitu, grup Rapocini mendadak menjadi pemegang piutang lebih dari 300 miliar, bahkan melebihi nilai perusahaan itu sendiri. Sesuai kontrak, 300 miliar itu akan dibayar dalam 60 bulan, selama 5 tahun. Artinya tiap bulan mereka harus membayar 50 miliar hutang pokok dan 18 miliar sebagai bunganya. Dan mereka harus membayar tepat waktu setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Saat Andi Rewa selesai mengatur seluruh perjanjian cicilan dengan para anggota cabang keluarga Rewa, keluarga Janvier dipimpin oleh George Janvier juga menguras habis semua aset mereka untuk melunasi sisa dana yang harus dibayarkan. Hanya dalam waktu satu upacara penghormatan leluhur, Andi Rewa berhasil mengantongi uang yang sangat banyak. Sementara itu, setelah mendampingi Andi bermain sandiwara sepanjang hari, Wan Pojun pun akhirnya datang dan berbisik pelan kepada Andi. "Tuan Andi, kapan kau berencana memberitahu mereka kebenarannya?" Andi Rewa menjawab santai, "Jangan terburu-buru, ini belum selesai. Nanti suruh mereka berjalan masuk ke dalam. Setiap 3 langkah mereka harus berhenti untuk bersujud, lalu kemudian berjalan kembali. Aku akan menunggu mereka di dalam. Setelah mereka sampai ke dalam, barulah aku akan membuka semua rahasia." Setelah itu Andi Rewa juga berkata, "Wan Pojun, kau tidak perlu tetap di sini. Carilah makam yang baik untuk orang tuamu dan urus pemakamannya dengan layak. Kau cukup meninggalkan beberapa orang anak buahmu di sini." Wan Pojun yang sudah berlutut sepanjang malam di pemakaman keluarga Rewa merasa sangat bersalah karena peti mati orang tuanya masih di sini dan belum dikebumikan. Dia memang berniat mengubur mereka secepatnya, tapi dia tidak berani bertindak tanpa perintah Andi. Maka saat Andi Rewa sendiri yang memintanya, dia merasa sangat terharu dan cepat-cepat berkata, "Terima kasih Tuan Andi. Aku akan segera turun untuk mengurus semuanya. Kalau kau butuh sesuatu, tinggal beritahu para prajurit pasukan Galesong atau langsung saja telepon aku. Aku pasti datang secepat mungkin." Andi Rewa tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak perlu. Urus saja semuanya baik-baik. Kau sudah menggali peti mati orang tuamu tanpa izin, itu terlalu gegabah. Jadi sekarang kau harus mengurus penguburan mereka dengan sungguh-sungguh. Anggap saja ini bentuk penebusan." Wan Pojun langsung mengangguk, penuh rasa bersalah. Dia memang sadar betapa sembrono dan tidak berbaktinya dirinya kemarin. Sekarang dia hanya ingin memperbaiki semuanya dan berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Andi benar, aku pasti akan mengurusnya dengan sepenuh hati."
Andi Rewa lalu berkata lagi, "Kau tidak perlu pusing mengenai urusan di sini. Nanti sampaikan saja kepada anggota keluarga Rewa bahwa semua urusan pemakaman keluarga Rewa akan ditentukan olehku. Setelah itu, kau boleh pergi."